Ibu-ibu mungkin dari awal karena tadi kan dari makanan dan minuman. Di sini saya sudah menyiapkan banner yang berisi tentang makanan dan di sekitar kita ini yang nggak kelihatan apa? Debu, virus, bakteri. Ini kan nggak kelihatan tapi selalu ada di sekitar kita, ya. Nah, ternyata itu adalah komponen-komponen yang menyebabkan kita sakit. Yang pertama, asam berlebih. Maksudnya asam berlebih bagaimana? Ibu-ibu lihat di sini, ya. Jadi di sini ada warna merah, kuning, hijau, biru. Ini sama seperti pelangi. Artinya apa? Kalau jenengan dulu masih ingat di pelajaran SMP atau SMA, ya mbak, wisuwira sekolah. Atau ada yang tenaga pendidik atau tenaga kesehatan di sini? Ada? Ya. Jadi kalau dulu pas kita sekolah SMP atau SMA, dulu mungkin kalau jurusannya IPA masih di SMA. Kalau sekarang sudah pelajaran SMP, ini ada pH chart atau tangga pH dari makanan dan minuman kita sehari-hari. Dari mana? Mulai dari nomor 3, ini ada minuman soda, minuman energi, minuman berkarbonasi. Lalu yang keempat ada keju, coklat, kacang panggang, pasta, minuman anggur, cuka pemanis. Nah, lalu ada kopi, terus air yang dimurnikan, roti, daging, ini aneka lauk kita, yang nomor 5 sama 6. Lalu air putih kita ada di mana letaknya? Ada di nomor 7. Dari air keran, air sungai, air laut, mata air dari sumur itu umumnya ada di pH 7. Nah, pH tubuh kita kalau pas normal, kita nggak sakit, semuanya sehat, cek kesehatannya sehat, badan kita juga lagi fit, itu ada di nomor 7, ibu-ibu. Tadi kembali lagi karena sebagian besar tubuh kita adalah air. Jadi indikasi tubuh kita pas sehat itu pH-nya ada di pH 7. Lalu tadi pH 7 itu artinya adalah pH netral. Yang 6 ke bawah, nomor 6 ke bawah, warna kuning ke warna merah itu namanya pH-nya asam. Kalau teman-teman masih ingat. Nah, terus lawannya adalah pH basa atau alkali. Ini semua diwakili dengan angka 8, pH 8 ke atas, mulai dari semua buah dan sayur itu semuanya masuk di pH 8 ke atas atau alkali. Nah, yang termasuk dari yang akan saya jelaskan adalah contoh air yang ber-pH tinggi itu yang alami di dunia ini adalah air yang terbaik di dunia. Apa ibu-ibu? Zam-zam. Nah, kenapa sih kok orang-orang mengeluh-elukan kalau tidak datang Mekah itu kenapa sampai direwangi, diubel-ubel, terkoper, biar bawa banyak. Dan sudah banyak penelitian baik itu nasional maupun internasional. Kalau orang kesehatan itu dalilnya pakai jurnal ibu-ibunya. Jadi jurnal penelitian itu sudah meneliti air zam-zam, kenapa kok dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ibaratnya sama-sama warnanya putih, tapi ternyata dia kandungannya berbeda. Yang pertama adalah dia sifatnya alkali atau basa. Artinya dia kekuatannya sama seperti kekuatan menghidrasinya buah dan sayur. Cuma air putih biasa, tapi kekuatannya sama seperti buah dan sayur. Nah, ibu-ibu, ini PR-nya kita adalah makanan kita sehari-hari yang kita suguhkan kepada anak dan keluarga tercinta kita adalah ini yang warna kuning ke warna merah. Di sini ini sangat lekat sekali dengan kehidupan kita zaman sekarang. Kalau mungkin orang dulu itu kan masih banyak buah dan sayur, ya, masih ada di warna biru. Nah, warna biru ini mengindikasikan warna untuk tubuh kita yang pH-nya sehat. Kalau warnanya kuning ke merah itu mengindikasikan pH tubuh kita yang mengarah ke sakit. Nah, bagaimana cara ciri-ciri ringannya? Kalau kita pipis itu sudah mulai kuning saja. Nah, ini sama dengan pH-nya kayak gini. Jangan ingat kalau pas pernah ke rumah sakit menjaga orang sakit yang air seninya ditaruh di kantong
contoh pakai kateter. Oke, pernah lihat warnanya bening atau apa? Keruh gitu. Ibaratnya kalau kita minumnya kurang aja, kira-kira apa Bu bahayanya? Yang ringan, kalau diajak ngobrol nggak nyambung ya. Jadi aliran darahnya kan kurang lancar ya. Ya, sariawan bisa benar. Apalagi sembelit, sakit pinggang, sakit pinggang berarti itu tempatnya apa Bu? Ginjal. Oke. Ada lagi? Nah, ternyata salah satu kalau kita tadi dikatakan tentang kesehatan, sebenarnya yang namanya sehat itu apa Ibu? Tidak sakit Mbak. Ya. Yang paling ringan adalah ketika kita bangun tidur, ketika kita tidur itu kan adalah waktu istirahat ya. Jadi kalau kita tidur nanti bangun tidur kok badannya lucu-lucu, ada kakinya segini-gini. Mungkin kalau dari siang-siang kita masih belum merasakan. Nah, ini memang saya bawakan air yang dia semuanya terlihat putih Ibu-Ibu, tapi ini mewakili air yang sehari-hari kita minum. Jadi tadi indikasinya kalau yang warnanya merah, warnanya kuning dia mengarah ke sakit. Yang hijau itu mewakili air putih kita sehari-hari. Yang biru atau ungu nanti dia mewakili air yang berkarakter seperti air zam-zam. Kasih apa Mbak? Ini namanya pH drop. Karena tadi yang saya jelaskan tentang pH, ini saya pakai, kalau pas dulu sekolah pakai namanya kertas lakmus. Yang tadi warnanya awalnya putih semuanya jadi kelihatan ya Ibu-Ibu ya. Jadi yang sehat yang mana Ibu? Jadi warna lagi ya. Hijau. Iya, hijau itu netral sama seperti tubuh kita. Terus ini adalah air yang berhidrogen. Nanti ini artinya apa? Mulai dari ini. Biasanya ini kita minum ketika kita sariawan panas darah. Ini indikasinya berarti tubuh kita sudah mulai turun pH-nya. Mungkin ke pH 6 atau kita flu. Itu kan sakit-sakit ringan ya. Kita coba di treatment. Ternyata kalau sariawan sudah badannya pH-nya turun, dikasih yang asam, pas atau enggak? Enggak pas ya. Jadi kita coba di treatment dengan badan yang lagi sakit ringan, kita treatment dengan ya semakin sehat. Loh Mbak, aku gak sakit. Nah tapi tadi makanan kita banyak yang asam, banyak debu dan virus di sekitar kita. Boleh nggak kita yang sehat minum ini? Boleh, biar semakin sehat. Oke, ini adalah perwakilan yang sakit ringan sama yang badannya sehat. Bagaimana dengan yang tiga ini Mbak? Ini tadi masuk ke minuman soda, minuman energi dan berkarbonasi. Ibu-ibu, Tadi saya belum menjelaskan bahwa pH 3 adalah pH-nya orang yang meninggal. Jadi makanya kalau kita lihat orang meninggal itu kan keadaan tubuhnya sudah beda banget ya dengan tubuh kita. Karena pH tubuhnya 1 sampai 3 itu pH orang yang meninggal. Jadi kalau kita minum minuman ini sangat lekat dan sering kita masukkan ke dalam tubuh kita, berarti kita mempercepat ya. Jadi sudah tahu ya. Nah ini efeknya bagaimana? Kalau tadi saya kasih sedikit dia sudah berubah. Coba ini saya kasih 1 gelas. Ini saya kasih 1 gelas. Ini juga saya kasih 1 gelas. Ternyata dia tetap. Artinya apa? Tadi saya menjelaskan sakit kanker itu muncul di pH berapa Ibu? Nah masih salah. Berarti kanker dia. Kenapa kurang minum? Kurang minum ya. Nanti saya kasih tekstur 1 botol ya satu orang. Ya. Hati-hati saya uraikan ada aktif di pH 5 ke 4. Nah, ini padahal ada di pH 3. Jadi ini ibaratnya sakit-sakit yang parah. Sudah asam urat, kolesterol, terus jantung, liver. Nah, ini berbagai komplikasi. Bagaimana cara menterapinya? Kalau kata dokter Zaidul Abar,
Zaidul Akbar, mudah-mudahan sudah pernah dengar atau pernah lihat? Beliau apa konsennya? Ke herbal nggih? Oke. Kalau dokter Zaidul Akbar bilang itu kalau kita ngecap empon-empon jangan direbus, tapi cuma dipanaskan saja. Karena apa? Karena beliau pakai air dingin. Jadi sudah sangat mendukung. Ini tadi ibaratnya tubuh yang sudah sehat itu. Ketika kita minum soda 1 gelas saja saudara, itu harus dinetralkan dengan 30 gelas air zam-zam, bukan air putih biasa. Air zam-zamnya dia. Mungkin kita masih kuat beli air zam-zamnya, tapi kalau 1 banding 30 gelas, badan kita kuat nggak untuk menetralisir? Cuma untuk menetralkan, bukan menyehatkan. Nggak kuat kelompokan, ya. Jadi sudah tahu ya efeknya. Semua sekali-kali biasanya yang orang sakit ini ya, orang sakit dikasih ini, kita coba di air yang tadi ya, sedikit saja dia menjadi asam, bukan cuma netral tapi sudah asam. Ini tandanya bahwa air tadi air soda 1 banding 30. Nah, terus cara terapinya dia yang sakit sudah parah komplikasi, air putihnya kita ganti full dengan ini, dengan cara tadi sehari disesuaikan berat tubuh.